konsep media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini. Media yang dirancang berupa PPT interaktif yang diposisikan sebagai rancangan awal media pembelajaran digital untuk peserta didik kelas 4 SD. Konsep media ini disusun dengan tujuan untuk menghadirkan sarana belajar yang sistematis, mudah digunakan, dan mampu mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, struktur media disusun secara runtut, dimulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Penyajian komponen tersebut dimaksudkan agar peserta didik sejak awal memahami arah dan target pembelajaran yang akan dicapai. Dalam konsep penyajiannya, materi dirancang untuk disampaikan melalui video pembelajaran yang bersifat visual dan juga kontekstual, didukung oleh teks, gambar, dan juga ilustrasi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Selain itu, secara konseptual, media ini juga dirancang memuat kuis interaktif yang berfungsi sebagai sarana evaluasi dan penguatan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Agar media dapat digunakan secara optimal dalam konsep pengembangannya, disertakan petunjuk penggunaan dan juga tombol navigasi yang jelas dan konsisten. Navigasi ini dirancang untuk memudahkan dan juga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asesmen awal atau asesmen diagnostik yang digunakan dalam PPT interaktif ini. Nah, asesmen awal yang digunakan dalam pembelajaran ini berupa asesmen diagnostik kognitif yang disajikan pada awal kegiatan pembelajaran dalam bentuk kuis interaktif menggunakan word wall. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal peserta didik terkait materi wujud benda, khususnya kemampuan membedakan wujud benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Butir soal disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan berada pada level kognitif C2 atau memahami, sehingga fokus asesmen ini adalah pada kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengklasifikasikan konsep dasar wujud benda. Hasil dari asesmen diagnostik ini digunakan sebagai dasar bagi guru untuk memetakan pemahaman awal peserta didik, mengidentifikasi kemungkinan miskonsepsi, serta menyesuaikan strategi dan kedalaman penyampaian materi pembelajaran. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan prototipe PPT interaktif yang telah disusun sebagai rancangan awal yang dirancang menggunakan aplikasi Canva. Nah, prototipe ini masih berada pada tahap perancangan pada awalnya, sehingga fokus utamanya adalah pada penyusunan struktur, alur, dan juga isi media. Jadi bukan pada tampilan visual akhir. Nah, kemudian, prototipe ini diawali dengan halaman sampul ataupun cover yang memuat judul perubahan wujud benda. Pada tahap ini, cover masih disajikan secara sederhana berupa judul yang disajikan di dalam kotak dan belum dilengkapi dengan menu maupun tombol navigasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan media diawali dengan penentuan topik dan juga identitas dari materi tersebut. Selanjutnya, terdapat halaman menu utama yang dirancang sebagai pusat akses seluruh isi media. Nah, menu ini memuat beberapa bagian penting, yaitu profil pengembangan, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan, materi pembelajaran, video pembelajaran, serta kuis. Nah, menu ini menggambarkan alur penggunaan PPT interaktif yang akan dikembangkan secara lebih interaktif pada tahap berikutnya. Pada bagian petunjuk pembelajaran disajikan capaian pembelajaran,
tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran. Nah, di bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal kepada peserta didik mengenai kompetensi yang harus dicapai serta tahapan pembelajaran yang akan dilalui. Nah, prototipe ini juga memuat materi pembelajaran tentang wujud benda yang disusun sebagai konten inti pembelajaran IPAS. Nah, materi ini dirancang sebagai dasar pemahaman peserta didik sebelum diperkuat dengan media visual dan juga aktivitas interaktif. Sebagai pendukung, pemahaman konsep dalam prototipe ini juga direncanakan adanya video pembelajaran yang berfungsi untuk membantu peserta didik memahami perubahan wujud benda secara lebih konkret dan juga kontekstual. Pada bagian ini, evaluasi prototipe dilengkapi dengan kuis berbasis Wordwall sebagai bentuk asesmen digital. Selain itu, disusun pula draft asesmen digital berupa 3 contoh soal kuis yang menggambarkan bentuk dan arah evaluasi pembelajaran yang akan digunakan. Nah, secara keseluruhan, prototipe ini disusun dalam satu file PPT interaktif yang memuat rancangan, struktur, isi, dan alur media pembelajaran. Prototipe ini menjadi dasar pengembangan lebih lanjut terutama pada aspek desain visual, navigasi, dan juga tingkat interaktivitas. Pada analisis awal pembelajaran di mana mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS di kelas 4 fase B dengan materi perubahan wujud zat benda. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami wujud zat dan perubahannya serta mengaitkan konsep tersebut dengan kehidupan nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran materi ini perlu dirancang secara kontekstual, mudah diamati dan dekat dengan pengalaman peserta didik dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajarannya itu yang pertama mengidentifikasi proses perubahan wujud zat berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan sederhana. Yang kedua, memberikan contoh penerapan perubahan wujud zat dan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari serta menjelaskan keterkaitannya dengan hasil pengamatan. Peserta didik kelas 4 berada pada tahap perkembangan operasional konkret, sehingga masih membutuhkan visualisasi nyata dalam memahami proses perubahan wujud zat yang sebenarnya terjadi pada partikel suatu zat. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu tinggi, senang mengeksplorasi lingkungan, dan responsif terhadap media audiovisual yang menarik. Namun demikian, daya konsentrasi siswa masih terbatas, sehingga aktivitas harus disusun secara variatif, interaktif, dan tidak terlalu panjang. Kemampuan literasi digital dasar telah berkembang sehingga siswa mampu mengakses media pembelajaran digital dengan pendampingan guru untuk memastikan penggunaan yang aman dan berfokus. Siswa memiliki akses device berupa smartphone dengan jaringan internet. Sekolah juga memiliki fasilitas koneksi Wi-Fi, meskipun tidak selalu stabil, karena itu media digital yang digunakan harus berukuran ringan namun informatif, misalnya video animasi singkat, ilustrasi visual partikel zat, serta kuis interaktif seperti Quizizz atau Wordwall untuk evaluasi awal pemahaman. Pembelajaran IPAS direncanakan dalam 2 jam pelajaran dengan alur kegiatan, apersepsi yang menghubungkan materi dengan pengalaman siswa, pengamatan video animasi perubahan wujud zat secara terarah, diskusi kelompok mengenai contoh nyata, lalu diakhiri dengan asesmen awal berbasis digital sebagai refleksi pemahaman. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, peserta didik diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Mari rancangan ini adalah memanfaatkan teknologi untuk mempermudahkan akses materi dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam topik perubahan wujud zat. Nah, mari kita lihat bagian pertama, yaitu media pembelajaran yang akan digunakan. Ada 3 platform utama yang menjadi pilar dalam interaksi digital ini. Yang pertama yaitu WhatsApp, di mana di sini guru akan mengirimkan link materi dan juga tugas serta menjadi wadah bagi siswa untuk mengumpulkan hasil belajar secara praktis. Dan juga ada PPT interaktif, ini adalah bahan ajar utama, di mana media ini bukan sekedar slide statis, melainkan sudah
diverifikasikan untuk meningkatkan perangkat mobile lengkap dengan animasi penjelasan dan soal-soal latihan di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu web word wall. Untuk meningkatkan aspek gamifikasi, kami menggunakan word wall karena aksesnya sangat mudah dan linknya sudah terintegrasi di dalam PPT, sehingga siswa bisa langsung bermain kuis interaktif tanpa harus berpindah aplikasi secara rumit. Nah, selanjutnya ada alur pembelajaran yang terbagi menjadi 3 tahap utama. Seperti biasa, pendahuluan, kemudian ada inti, dan juga ada penutup, di mana pendahuluan ini dimulai dengan pembukaan seperti salam dan doa, kemudian melakukan persepsi melalui pertanyaan pemantik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti pernah lihat es mencair atau bagaimana prosesnya, dan tahap ini ditutup dengan kuis awal, di mana kuis awal ini adalah untuk mengukur pemahaman dasar siswa serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan pada kegiatan inti ini ada sesi eksplorasi, di mana siswa akan menonton video mengenai animasi tentang bagaimana perubahan wujud benda, kemudian melakukan diskusi untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan berdasarkan video tersebut, dan kemudian menyimak materi lebih dalam melalui PPT interaktif dan menyebutkan contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kegiatan inti ini diakhiri dengan pengerjaan kuis untuk asesmen untuk melihat sejauh mana materi ini diserap oleh siswa. Dan kemudian sebagai penutup kami melakukan refleksi terbimbing untuk memastikan tidak ada miskonsepsi antara guru dan siswa, serta guru dan siswa menyimpulkan materi bersama-sama. Dan ini diikuti dengan pemberian penguatan dan umpan balik serta tugas yang dikerjakan sebelum akhirnya kelas ditutup. Kemudian pembelajaran digital ini intinya kelompok kami mencoba menyeimbangkan antara penyampaian materi secara visual melalui video dan juga PPT interaktif dengan evaluasi yang menyenangkan melalui web word wall. Pada tahap produksi media digital, kami mengembangkan media pembelajaran berupa PPT interaktif menggunakan Canva. Media ini dirancang untuk mendukung pembelajaran IPAS kelas 4 dengan materi perubahan wujud benda. PPT interaktif disusun secara sistematis, mulai dari tampilan pembuka, tujuan pembelajaran, materi inti, hingga kuis evaluasi. Setiap slide dilengkapi dengan ilustrasi animasi ringan, serta tombol navigasi yang memudahkan peserta didik dalam mengakses materi secara mandiri. Selain itu juga, media ini terintegrasi dengan kuis interaktif WordWall yang berfungsi sebagai asesmen awal dan penguatan pemahaman siswa melalui kuis berbasis permainan. Siswa dapat belajar secara aktif, menyenangkan, dan tidak monoton. Dalam produksi media digital ini, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, lebih menarik, serta mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik terhadap konsep perubahan wujud benda. Coba media digital berupa PPT interaktif yang terintegrasi dengan WordWall digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Media ini dirancang berbasis permainan atau game quiz dengan berbagai tema dan juga fitur interaktif. Tujuan penggunaan media ini adalah untuk meningkatkan keaktifan, minat, dan juga motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak monoton. Selama pelaksanaan uji coba, peserta didik ini menunjukkan respon yang positif terhadap penggunaan media PPT interaktif. Siswa terlihat lebih antusias, fokus, dan juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Penyajian materi dalam bentuk kuis, permainan membuat siswa lebih tertarik untuk berpartisipasi, menjawab pertanyaan, serta terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Keberagaman tema dan juga fitur yang tersedia di WordWall juga membantu menciptakan suasana belajar yang lebih variatif dan juga interaktif. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan media ini. Media berbasis game kuis mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Tampilan PPT yang interaktif membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menarik. Selain itu, WordWall yang menyediakan berbagai pilihan aktivitas yang dapat disesuaikan dengan materi dan juga karakteristik peserta didik, sehingga guru ini lebih fleksibel dalam menyampaikan pembelajaran. Namun, dalam implementasinya juga ditemukan beberapa kekurangan. Tidak semua peserta didik memiliki handphone pribadi, sehingga sebagian siswa ini harus menggunakan satu perangkat secara bersama-sama. Kondisi ini menyebabkan beberapa siswa merasa kurang percaya diri atau minder untuk mendekati temannya dan juga kurang dalam berpartisipasi secara aktif.
Selain itu, sebagian besar siswa belum login menggunakan email dan hanya mengakses Wordwall melalui web saja. Akibatnya hasil kuis dan juga nilai siswa ini tidak terekam secara otomatis di dalam aplikasi Wordwall, sehingga guru perlu melakukan pencatatan nilai secara manual. Kendala lainnya adalah ketergantungan media digital terhadap ketersediaan perangkat dan juga jaringan internet. Ketika koneksi internet kurang stabil, proses pembelajaran menjadi kurang optimal dan membutuhkan penyesuaian waktu serta strategi dari guru. Melalui refleksi pelaksanaan uji coba ini dapat disimpulkan bahwa media digital PowerPoint interaktif berbasis Wordwall memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan motivasi, keaktifan, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun, agar implementasinya lebih optimal, diperlukan strategi pendamping seperti pengelompokan siswa secara terencana, pemberian arahan, dan juga latihan login email sebelum pembelajaran, serta penyediaan alternatif pencatatan hasil belajar. Dengan perencanaan yang lebih matang, media ini dapat digunakan secara lebih efektif dan merata bagi seluruh peserta didik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.